Mohon penjelasan Ustaz mengenai kedudukan hadis di bawah ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dalam bab zikir setelah sholat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Ibn Abbas menambahkan, aku mengetahui mereka selesai sholat dengan itu apabila aku mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hadis sahih memang, gitu kan? Dan boleh seseorang habis sholat mengeraskan suara ya. Tapi ada riwayatnya yang menjelaskan pengerasan suara di sini adalah Nabi SAW membaca, para sahabat membaca, dan suara mereka terdengar. Itu yang ada. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kepada kita kalau itu Nabi SAW lakukan secara berjamaah. Nabi SAW yang baca ayat kursi semua sahabat ikut, bukan begitu yang dimaksud. Karena riwayat yang kedua, ada riwayat yang lain menjelaskan selain riwayat Ibnu Abbas ini, kalau Nabi SAW membaca dan sahabat membaca, misal di sini baca ayat kursi, di sana baca Al-Ikhlas, sana baca Subhanallah 33, bebas, tidak terikat dengan satu panduan. Itu yang ada, Allahu a'lam. Tentu sekali lagi ini bukan menyalahkan ya. Kalau ada teman-teman di sini, saya akan selalu mengingatkan dalam pengajian sekarang, karena ini sudah banyak orang yang mau menyebarin fitnah ke sana sini. Kalau antum berpegang pada dalil, berzikir berjamaah setelah sholat, lalu rame-rame sama-sama punya dalil, silahkan kerjakan. Kita semua sedang belanja di supermarket, tanggung jawab sendiri, kan gitu. Kalau antum anggap itu benar, silahkan jalankan. Jangan dianggap menyalahkan. Saya berbicara sebatas apa yang saya ketahui, dan ini niatnya hanya kehati-hatian. Dengan kehati-hatian supaya jangan sampai keliru. Saya ingin bertanya, jelaskan hukum zikir doa berjamaah mengikuti dari Rasulullah SAW. Zikir dulu, tengok lengkapnya di 37 masalah populer tentang masalah zikir beramai-ramai. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat yatufuna alal ard, berkeliling di atas muka bumi. Lalu ketika malaikat itu menengok ada majelis zikir, maka dipanggilnya yang lain, alummu, mari kemari, mari ila hajajikum, inilah yang kalian cari. Akhirnya malaikat itu ikut berzikir. Dua, Nabi menengok sahabat berzikir beramai-ramai. Lalu kata Nabi, ma ajlasakum, hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad, apa yang membuat kalian duduk berzikir? Kami berzikir mengingat Allah, nazkurullah wa nusabbihu, mengagungkan Allah. Wallahi, demi Allah, ma ajlasakum idza hadza, demi Allah kalian duduk hanya karena zikir. Iya. Maka ketika mereka berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah, kalian semua sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang zikir bersama-sama. Lengkapnya lihat 37 masalah populer. Ustaz ambil dari buku apa? Natijatul fikri fil jahri bizzikri, hadis-hadis tentang zikir jahar berjamaah, disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Tentang berdoa bersama, 5 dalil. Pertama, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Amin, amin, kata Nabi Harun. Siapa yang berdoa? Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Dalil kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil syarikani fil ajri, yang berdoa dan yang mengaminkan berkongsi. Saya yang berdoa, bapak ibu yang mengaminkan, kita berkongsi pahala. 3, la yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. 3, Jibril berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan. Amin. Siapa yang kau aminkan ya Rasulullah? Jibril. Apa kata Jibril? Mu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah, celaka orang yang jumpa Ramadan tapi tak dapat ampunan. Amin, kata Nabi Muhammad. Dalil kelima, sahabat berdoa, Nabi mengaminkan. Amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta, aminkanlah doaku ya Rasulullah. Sabaqaka, sahabatmu sudah mendahuluimu. Pernahkah Rasulullah melakukannya? Pernahkah dilakukan Rasul? Ini pertanyaan yang tak pernah ditanyakan kalangan salaf. Pernahkah Rasul melakukannya? Pernahkah Rasul melakukannya? Sekarang kita tes, pernahkah Rasul melakukannya? Abdurrahman bin Auf, kalau dia pulang malam, dia masuk ke rumah, dibacakannya ayat kursi di 4 sudut. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahul qayyum la ta'khudhuhu. 4. Pernahkah Rasul melakukannya? Cari kalau pernah Rasul melakukannya.
Kalau tidak dilakukan Rasul bid'ah, neraka. Berarti sahabat Nabi masuk neraka. Pernahkah Rasul melakukannya? Itu pertanyaan datang dari mana? Hadis itu bukan cuma fi'li. Hadis bagi tiga. Qauli, ucapan. Fi'li, perbuatan. Takriri, ketetapan. Banyak perbuatan yang tak dilakukan Nabi, dilakukan sahabat Nabi. Abu Hurairah setiap malam berzikir 1000 kali. Disimpulnya 1000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pernahkah Rasul melakukannya? Imam Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh sampai terbit matahari jam 6.14, matanya mendongak ke langit, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pernahkah Rasul melakukannya? Tak pernah. Imam Ahmad bin Ambal malam sholat tahajud 300 rakaat, 300 rakaat. Pernahkah Rasul melakukannya? Kata-kata pernahkah Rasul melakukannya itu perlu dikaji. Nanti kita kaji judulnya, pernahkah Rasul melakukannya? Buat seminar judul, pernahkah Rasul melakukannya? Karena saya takut kepada Allah apabila saya melakukan ibadah yang tidak dilakukan Rasulullah, itu tertolak. Man ahdatsa, siapa yang membuat ibadah ma laisa alaihi amruna, yang tak ada dalilnya. Selama ada dalilnya, walaupun tak pernah dilakukan Rasul, karena perbuatan tidak menjadi syarat. Selama ada dalil qauli, ada dalil fi'li, ada dalil takriri, ada dalil isyari, maka dia menjadi dalil. Kalau tidak ada dalil, tertolak. 5 jari. Kalau tidak ada dalil, tertolak. Maka kalau ada orang beramal, mana dalilnya? Pertanyaannya, mana dalilnya? Bukan pertanyaannya, pernah tak dibuat Rasul? Bantu kami, karena kami takut kepada Allah. Alhamdulillah. Tujuan kita puasa 29 hari 29 malam itu tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Takut. Bapak sudah takut kepada Allah, takut beribadah, tertolak, takut masuk dalam. Begini Buya, ini masalah kajian kitab Riyadhus Shalihin Buya. Ada pernah saya mendengar Ustadz mengaji tentang kitab Riyadhus Shalihin ini dan bab zikir. Tapi dalam penjelasannya Buya, dia berbeda dengan penjelasan Buya, karena zikir bersama itu bid'ah dan zikir itu dengan suara pelan katanya. Jadi kitabnya sama Buya, tapi penjelasannya berbeda. Itu bagaimana itu ya, yang jadi pertanyaan Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang. Ya, saya akan menyampaikan dari apa yang saya baca, saya ketahui. Masalah zikir ya jelaskan, ada zikir yang dilantangkan suara adzan. Tidak boleh semua orang zikirnya semacam itu. Zikir bersama-sama tidak ada larangan, sebab perintah zikir adalah tidak ada ketentuan. Selagi Allah tidak membatasi, jangan sampai Anda buat batasan. Membaca sholawat, kita diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Malaikat dan Allah bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu, sholawatlah engkau. Apakah di sini ada aturan khusus? Kamu harus sendiri-sendiri? Ada tidak? Enggak ada perintah sendiri-sendiri. Juga enggak ada perintah untuk rame-rame. Artinya kapan terjadi zikir boleh. Mari kita semua nyebut nama Allah. Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda, kan rame-rame, sama-sama. Yang menjadi sebab kita itu mudah menyalahkan orang, kadang kita itu tidak sadar karena kita menuruti hawa nafsu. Suatu ketika, ini kejadian yang sesungguhnya, mungkin sekaligus dia sangat marah, doa kok bersama, doa itu sendiri baik. Akhirnya dia akhir majlis yang ngomong, ya Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba yang ahli surga, amin. Nah, dia juga ngomong amin dia. Ini Masya Allah, makasih Ustaz, kita barusan doa bersama. Jadi sebetulnya nggak ada masalah yang demikian itu. Anda kalau dipermasalahkan, Anda jangan menganggap itu sebuah masalah. Memang dalam setiap kehidupan ada orang yang semacam itu.
Tapi Anda kan punya rambu-rambu, punya ilmu. Zikir boleh dibaca bersama. Khususnya orang-orang awam, itu kalau zikirnya nggak bareng-bareng, lupa urutannya yang mana. Kadang nggak hafal. Zikir habis sholat nggak ingat. Habis sholat langsung bubar. Jadi kalau Anda orang menjelaskan Riyadhus Shalihin, kemudian dia melarang zikir bersama, nggak tahu diambil syarah dari mana. Mau di Riyadhus Shalihin ini menyebutkan tentang kita dihimbau untuk berzikir, baik sendiri, berduaan, bertiga, atau rame. Gantian juga boleh. Jadi nggak ada, yang penting kita banyak berzikir. Kemudian ya kalau rame-ramenya tanpa disengaja, ya memang ada larangan harus rame-rame tidak disengaja. Nggak ada, sengaja tidak sengaja. Jadi Anda jangan membatasi begitu. Zikir ya zikir. Mengangkat suara ya penting jangan lantang bikin orang pusing kaget, wajar. La ilaha illallah. Subhanallah. Jadi itu sebetulnya lagi-lagi tadi hawa nafsu. Kalau sudah kita kadang-kadang begini, kalau sudah tidak senang dengan kelompok itu apa saja dikan salah. Dibahas urusan zikir, zikir bersama jadi bid'ah. Mengeluarkan suara dalam zikir bid'ah. Wong Nabi pernah melihat orang berzikir, dengar orang berzikir kok. Mengucapkan zikir Nabi mendengar, Nabi tidak melarang kok. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau Anda bertemu dengan yang demikian itu, ya doain semoga Allah memberikan hidayah agar orang itu bisa menjaga lisannya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau Anda berzikir sendiri, hebat. Lalu Anda mengajak anak-anak berzikir juga hebat. Anda habis sholat zikir diam sendiri, alhamdulillah mau zikir. Enggak zikir pun enggak apa-apa, sunnah yang penting sholat. Lalu tiba-tiba Anda mengajak zikir karena banyak orang awam yang hafal, bagus. Anda suarakan zikir boleh. Sholat bareng-bareng ya, kalau enggak bareng-bareng malas, oke. Yang membuat batasan itu siapa? Kok Anda ini tiba-tiba membuat batasan? Harus sendiri-sendiri, harus lirih. Mana harus sendiri, harus lirih? Datangkan satu riwayat, satu saja. Dunal jahri itu adalah jaharnya kayak apa? Dunal jahri jangan keras-keras amat. Tapi ada kan yang keras-keras amat. Berarti dunal jahri adalah adab di suatu keadaan. Jadi kan bisa kita kasih contoh, ada zikir hari raya, kita kumandangkan Allah kata tertaj mina. Waktu Sayyidina Umar berzikir mengucapkan takbir, mina bergema. Kalau bergema kira-kira bareng atau rame ruwet? Rame. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau coba nggak bareng, nggak bisa. Namanya heboh, ribut. Kalau bergema itu adalah ada suara bahwa Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lama. Mina bergema, bukan mina hiruk pikuk, enggak. Mina bergema, dan itu sudah biasa. Tolong wahai saudaraku, ayo kita pandang sesuatu adalah dengan ketulusan, kejujuran, bukan dengan hawa nafsu karena kita benci dengan kelompok lain. Saya kalau ada orang tidak berzikir nggak apa-apa kok. Yang penting mau sholat zamannya zaman sholat saja. Kalau zikirnya kita sebagian masuk zikirnya lirih, ya enggak apa-apa, zikir lirih pas biasa. Makanya kalau kita masuk masjid kita selalu minta kepada imam di situ. Saya tidak mau jadi imam. Kalau terpaksa jadi imam langsung saya serahkan. Zikir atau tidak zikir suka-suka. Tapi kalau itu komunitas yang saya kenal, saya ajak berzikir. Karena apa? Ada orang yang rajin zikir, ada orang yang malas zikir. Kalau yang rajin zikir, biarpun saya tidak zikir, dia akan berzikir. Yang malas zikir sayang, dia nongkrong ngobrol nanti ngomongin di masjid akhirnya jual berapa hargamu habis. Jualan akhirnya di masjid. Jadi seperti itu wahai penanya, jangan mungkin di kiri kanmu ada orang yang mempermasalahkan masalah ini, orang hebat. Jangan mempermasalahkan orang yang mempermasalahkan. Sebab orang mempermasalahkan memang dia masalah. Jadi Anda tidak usah bingung dengan yang demikian itu. Cukup Anda dengan yang Anda yakini. Yang saya jelaskan adalah saya ambil dari para ulama. Bukan saya ngarang-ngarang begitu. Saya tidak punya pendapat sendiri. Hanya bahasanya saja saya hadirkan seolah-olah bahasa saya. Gitu sahabat. Semua tidak saya ambil dari ulama. Jangan ngomong wah Buya bisa menjelaskan hadis, tidak. Saya ngintip dulu dari perkataan ulama. Masalah zikir saya baca perkataan ulama. Wallahu a'lam bishawab.